Ya, langsung Coach Billy share screen saja. Kita buka, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini kita ada di kelas matematika untuk kelas 9 SMP. Dan Coach Billy untuk kesempatan kali ini coba membuka dengan yang pertama, bilangan berpangkat dan bentuk akar, tetapi bentuk akarnya mungkin tidak saat ini. Kita coba hari ini diskusi tentang bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat, kata lainnya biasanya disebut sebagai perpangkatan. Nah, sebenarnya perpangkatan atau bilangan berpangkat itu apa? Itu sebenarnya adalah Anda mengalihkan sekian kali bilangan yang sama. Jadi sebenarnya Anda sedang mengalihkan sekian kali bilangan yang sama, maka dituliskan dalam perpangkatan. Sama kalau dulu belajar perkalian. Jadi perkalian itu sebenarnya adalah menjumlahkan sekian kali bilangan yang sama. Jadi itu namanya perkalian. Nah, maka kalau perpangkatan, titik-titik pangkat N, itu sebenarnya adalah mengalihkan sekian kali yang sama. Maksudnya gimana, Coach? Oke, biar ini kita nggak ngafalkan rumus sesuai tagline kita bahwa matematika itu bukan rumus, maka Coach Billy ingin menunjukkan seperti ini. Contoh misalnya, kalau kita punya 2 kali 2 kali 2 gitu kan, berarti kita mengalihkan 2 sebanyak 3 kali. Maka kita boleh menuliskan sebagai 2 pangkat 3. Jadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi dasar supaya nanti adik-adik bisa memahami semuanya. Berarti kalau kemudian kita punya misalnya, sekarang kita balik. Kalau ada 2 pangkat 4 misalnya, berarti apa yang harus kita lakukan kalau kita harus berlanjut ke sana? Berarti kita sedang mengalihkan 2-nya sebanyak 4 kali. Jadi 2-nya berjejer sebanyak 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Dimatikan mute-nya, Bu Ros. Yang lain biar nggak bisa. Oke. Udah tak matikan ya. Jadi seperti itu. Kalau kemudian misalnya, sebentar, kita hapus dulu ya. Oke. Nah, nggak bisa dihapus itu. Karena ngapusnya harus pakai yang itu ya, sebentar. Nah, sebentar. Oke. Tadi ada yang coret. Oke, sip. Nah, sekarang misalnya kalau kita punya misalnya seperti ini. 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 2 pangkat 2. Berarti sebenarnya jangan dihafalkan rumusnya. Kita hanya memahaminya ini adalah bilangan berjejer. Apa itu? Berarti yang depan 2-nya sebanyak 3 kali, yang belakang 2-nya sebanyak 2 kali. Maka kalau dihitung 2-nya semua ini sebanyak berapa? 5. Maka itu hasilnya menjadi 2 pangkat 5. Nah, biasanya ini kalau Anda ngafalkan rumus, pangkatnya katanya menjadi ditambah. Nah, Anda nggak usah ngafalkan rumus itu, jadi nggak usah ngingat bahwa ini ditambah dan seterusnya, enggak. Nah, Coach Billy kasih tipsnya sederhananya gini. Dalam setiap perpangkatan nanti Anda ingatnya cuma 3 huruf ini. B, E, dan P. Dibaca BEP. B itu berarti bulat. Kalau bulat itu berarti Anda boleh menjejer sekian kali yang sama. Jadi karena bulat berarti silakan dijejer, dideret sekian kali yang sama. E itu artinya
Min. Jadi agak maksa ya. Min, enggak apa-apa. Min. Nah, kalau ada min berarti nanti ingatnya adalah di bawah. Kita nanti akan contohkan. P-nya itu adalah pecahan. Dalam setiap soal nanti Anda hanya akan ketemu dengan bulat, min, dan pecahan. Bulat artinya berjejer, min artinya di bawah, pecahan artinya adalah apa? Akar. Jadi kalau ada pecahan nanti ingatnya akan selalu menjadi akar. Yuk, jadi kita hari ini hanya punya patokan supaya gampang memahaminya itu cuma 3 ini. Beb, bulat, min, dan pecahan. Anda cukup ingat itu aja. Contoh yang min misalnya. Kalau Coach Billy punya 2 pangkat min 3, nah adik-adik ingatnya kayak tadi. Oh, berarti 2-nya jejer 3, minnya nggak usah dilihat dulu. Berarti yang kita ingat 2-nya jejer 3. Tulis saja 2-nya jejer 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, minnya apa, Coach? Nah, min artinya di bawah. Kalau di bawah, maka yang atas tinggal dikasih 1 per. Beres. Itu maknanya. Dan kalau mau dihitung, ya berarti 1 per 2 kali 2, 4 kali 2 menjadi 8. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya, mestinya sederhana banget. 3 pangkat min 2, nggak usah dilihat minnya dulu. Kita ingat, kalau bulat berarti jejer 2, berarti ada 3 sebanyak 2. Karena ada min, berarti dia harus adik-adik tulis di bawah. Maka hasilnya 1 per 9. Oke. Itu sudah bulat, sudah min. Gimana, Coach, kalau dia nanti pecahan? Oke, kalau dia pecahan, maka nanti dia menjadi akar. Contoh, misalnya tetap pakai angka 2 ya. 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini nggak usah panik, tenang saja. Oke, berarti kita lihat bulatnya dulu. Coba Coach Billy ganti warna. Bulatnya yang mana? Yang 3, yang di atas yang kita lihat. Oh, berarti 2-nya sebanyak berapa adik-adik? 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian di sini ada per 2. Nah, artinya per 2 ini adalah akar. Jadi kalau ada pecahan, itu artinya akar. Berarti kita akan tulis akar. Nah, kalau Anda kalikan 2 kali 2 itu 4 kali 2, 8, maka sebenarnya kalau dituliskan ini nilai dari akar 8. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau sudah bisa difahami, kita lanjutkan ke berikutnya. Misal nih, double-double. 3 pangkat min 5 per 3. Tuh. Bulatnya ada, jadi di sini semuanya dapat ya. Bulatnya ada, minnya ada, pecahnya juga ada. Kalau seperti ini berarti gimana, Coach? Yuk pelan-pelan kita kupas satu persatu. Kita mulai bulatnya dulu. Bulatnya 5. Oh, berarti 3-nya Coach Billy itu sebanyak 5. 2, 3, 4, 5. Oke, 3-nya sebanyak 5. Beres. Yang kedua, min. Kalau min berarti nulisnya di mana? Di bawah. Berarti tinggal tarik garis, atasnya pasang angka 1. Seperti itu. Kemudian ketemu lagi pecah per 3. Berarti semuanya tinggal adik-adik akarkan pangkat 3. Seperti itu. Kalau dihitung 3 kali 3 itu adalah 9, 3 kali 3 9, 9 kali 9 81, 81 kali 3 berarti akar 243 1 per 6.
jelek banget ya, tadi Coach Billy salah nulis nih. Tak hapusnya dulu akarnya, sip. Nah, berarti itu jadi 1/243, Anda akarkan pangkat 3. Nah, jadi kalau dituliskan itu bentuk perpangkatannya adalah seperti itu. Oke, jadi materi yang adik-adik pahami hari ini bukan ngomong rumus yang macam-macam itu, termasuk kalau nanti muncul dengan pembagian dan perkalian kayak tadi, tetapi cukup ingat bab ini tadi, bulat, emin, dan pecahan. Jadi kalau ada misalnya lagi 4/5 dibagi, diper dengan misalnya 4/2, ya udah tinggal dijejer. Yang di atas jejerlah 4-nya sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang di bawah jejerlah 4-nya sebanyak 2. Oke, tinggal dicoret, maka yang tersisa 4-nya sebanyak berapa? 3, tulislah 4/3. Jadi jangan pernah sekali-kali menghafalkan rumusnya. Jadi kalau rumus itu malah nyulitkan adik-adik, jangan pernah kemudian itu dihafalkan, gitu ya. Oke, satu lagi teorinya. Kalau sudah bisa bab, maka kunci kedua adalah adik-adik harus kenal bilangan prima atau biasanya disebut sebagai faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima. Karena biasanya semua soal ini nanti harus dirubah menjadi bentuk prima. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau adik-adik SMP itu mentok sampai di 2, 3, 5, 7. Jarang banget itu yang sampai menggunakan bilangannya sampai 11. Jadi nanti kuncinya hanya di 2, 3, 5, dan 7. Oke, di situ dulu. Ini kebetulan kedatangan tamu nih, ada Mas Risat. Ya. Assalamualaikum Mas. Enggak, Coach. Aku cuma nonton tok, Coach. Oke, ya. Ya Mas. Oke, saya lanjut ya Mas. Oke. Yuk, silakan. Ini teorinya. Jadi untuk menguasai satu bab tentang perpangkatan, adik-adik cukup paham bab itu tadi, bulat, emin, dan pecah, sama faktorisasi prima. Itu aja. Itu kalau mau menguasai perpangkatan ini dengan baik. Kalau ada yang mau bertanya, yuk monggo silakan bertanya. Sebelum kita kupas soalnya, Coach Billy mau contohkan beberapa soal. Dan insya Allah kemarin, hari ini tadi ya, itu sudah dibagi sama PIC-nya masing-masing, di masing-masing cabang, yang kita akan bahas 10 soal seperti apa saja. Adakah pertanyaan dari adik-adik semua? Yuk, monggo, kalau mau bertanya boleh buka mic-nya, atau mungkin pakai chat gitu kan. Kalau pakai chat, Coach Billy harus melihat satu persatu chatnya. Kalau mau langsung boleh. Aman ya? Oke, semuanya bisa. Sederhana kok. Yuk, sekarang kita coba ngambil contohnya. Nah, ini Coach Billy ngambilkan contoh soal cerita. Ini soal nomor 1. Kita pakai contoh soal nomor 1. Nanti sisanya kita coba kerjakan bareng-bareng. Tapi adik-adik nanti nyoba dulu ya. Oke, contoh pertama. Di sebuah desa di Kabupaten Larantuka, Kupang, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah lapangan seukuran lapangan sepak bola, yaitu 120 kali 90, berarti panjangnya ini 120 meter, kemudian lebarnya di sini 90 meter. Pemerintah daerah setempat berencana menanami lapangan dengan rumput. Hitung luas rumput yang disediakan untuk menanami seluruh permukaan lapangan sepak bola tersebut. Jelaskan jawabanmu dalam perpangkatan. Jadi perintahnya adik-adik harus menjelaskan itu dalam perpangkatan yang paling sederhana. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke, dibantu luasnya, nggak kelihatan ya pakai merah.
Luasnya itu adalah dibantu sama dengan panjang kali lebar. Berarti karena disuruh menghitung luas rumputnya, berarti adik-adik tinggal ngitung luasnya itu sama dengan panjangnya 120, kita kalikan lebarnya 90. Nah, ini hati-hati. Perintahnya itu bukan mencari berapa hasilnya, tetapi perintahnya adalah mencari jawaban dalam bentuk perpangkatan atau bilangan berpangkat yang paling sederhana. Nah, maka di sini tadi rubah menjadi faktorisasi prima atau boleh dibuat mencacah. Bebas, jadi terserah adik-adik yang bisa seperti apa. Misal, kita mulai 120 dulu. Nggak usah pakai pohon faktor, karena sudah SMP kelas 9 yang gampang saja. 120 itu berapa kali berapa, yang langsung gampang diingat. Oh, langsung ingat, 12 kali 10 coach, boleh? Boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau ditulis 120 kali 1, itu nggak menyelesaikan masalah. Boleh, 12 kali 10. Terus, kalikan lagi, 90 berapa kali berapa, terserah, suka-suka. Oh, gampang ingatnya 9 kali 10, boleh. Nah, rubah lagi, karena belum faktorisasi prima, kita rubah lagi, sekarang 12-nya. Coba 12 itu berapa kali berapa? Yang paling gampang, yang kita ingat 12 misalnya 3 kali 4. Nggak apa-apa, kita kalikan aja. Ini Coach Billy sengaja pelan-pelan nih, membantu yang nggak suka matematika ya. Kalau 10 Coach, berapa kali berapa? Kalau 10 itu ingatnya 2 kali 5. Sip. Kemudian sudah selesai 10-nya. 9 yang ini berapa kali berapa? Buat saja 3 kali 3. Beres. 10 yang belakang kita rubah lagi jadi berapa? 2 kali 5. Oke. Nah, dari angka-angka ini sebagian besar sudah bilangan prima. Ada satu yang belum, yaitu angka berapa? 4. Karena mintanya dia paling sederhana, berarti harus faktorisasi prima paling sederhana. Maka 4-nya saja yang kita rubah sekarang. 4-nya kita rubah nih. Ini kan 3. Kalau 4 berapa kali berapa? Oh, 2 kali 2. Kemudian tulis lagi yang lain tetap, 2 kali 5. Kemudian 3 kali 3. Dan terakhir 2 kali 5. Baru kalau sudah selesai seperti ini, adik-adik tulis semuanya dalam bentuk perpangkatan. Kita mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil angka berapa? Angka 2. Kita hitung 2-nya sebanyak berapa? 1, 2, 3, dan 4. Berarti 2 pangkat 4. Kali. Setelah 2, angka 3. 1, 2, 3. Berarti 3 sebanyak 3. Berarti 3 pangkat 3. Terakhir angka 5. 1, 2. Berarti kali 5 pangkat 2. Inilah jawaban paling sederhana untuk perpangkatan 120 kali 90. Berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Oke, contoh pertama beres. Yuk, silakan disimak dulu. Adakah yang bertanya atau yang bingung dengan ini? Oke, selamat datang adik-adik semuanya yang baru gabung. Oke, setiap Selasa dan Kamis kita semua belajar online di forum ini. Manfaatkan sebaik mungkin karena kita masih terbatas aturan, tidak boleh sering-sering ketemu dalam jumlah besar dan dalam jarak yang saling berdekatan. Dimanfaatkan sebaik mungkin forum ini untuk Anda nambah materi. Moga-moga nanti bulan depan sudah aktif lagi sekolah offline, sehingga materi yang sudah tercicil hari ini bisa Anda maksimalkan ketika nanti Anda belajar di sekolah. Oke, contoh soal pertama, adakah pertanyaan? Sementara tidak ada, Coach Billy lanjut.
ke contoh berikutnya. Ini soalnya kan udah dibagi semua ya. Nah, nanti nomor 2 silakan dicoba. Nomor 2 ini soalnya agak hoax. Maka nanti silakan dicoba adik-adik, Coach Billy ngerjakan soal yang nomor 3. Oke, soal yang nomor 3. Tulislah bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah. Nah, di materi perpangkatan ini nanti adik-adik juga dikenalkan yang namanya notasi ilmiah. Jadi menuliskan bilangan dalam bentuk perpangkatan. Jadi ditulis dalam bentuk 10 pangkat. Jadi kita ngambil contoh saja, misalnya ini Coach Billy ngerjakan yang A dan yang B. Nanti sisanya C sama D adik-adik yang ngerjakan. Oh nggak jadi, A adik-adik saja. Coach Billy ganti, nggak terlalu pendek itu. Nah, A-nya nggak jadi, Coach Billy ngerjakan yang C saja. Nah, Coach Billy ngerjakan yang B sama yang C. Nah, oke. Bagaimana menyatakan 2.500.000 dalam notasi apa? Ilmiah. Oke, dalam notasi ilmiah. Oke. Pertama, yang harus adik-adik lakukan, boleh menghitung jumlah 0, boleh memajukan koma atau memundurkan koma. Lebih enak bermain koma ya. Jadi 2.500.000 itu sebenarnya kan komanya ada di sini. Jadi kalau dalam penulisan uang rupiah itu kan 2.500.000. Nah, itu aja. Jadi yang kita lakukan adalah menggeser koma yang ada di belakang. Kalau dia nggak punya koma, berarti komanya ada di belakang. Kita pindahkan sampai dengan di antara apa ini? 2 dan 5. Jadi notasi ilmiah itu kita harus mempunyai satu angka satuan di depan. Dalam hal ini angka satuan yang kita pilih adalah 2, dijadikan angka satuan. Maka kita geser nih komanya. 1, kita pindah ke sini. 2, 3, 4, 5, dan 6. Oh, karena saya menggeser, kita menggeser ke kiri sebanyak 6 kali, digeser ke kiri sebanyak 6 kali, maka dituliskan sebagai 10 pangkat 6. Jadi 6 kali ke kiri panahnya ya, itu ditulis sebagai 10 pangkat 6. Kali siapa? Komanya pindah ke sini nih. Maka kali siapa? Kali 2,5. Jadi sebenarnya 2.500.000 boleh ditulis sebagai 2,5 kali 10 pangkat 6. Oke, seperti itu. Jadi harus ada satu angka satuan itu. Oke, notasi ilmiahnya akhirnya boleh seperti ini. Nah, gimana kalau kemudian kita gesernya ke kanan? Semisal 0,98. 0,98 sebenarnya sudah ilmiah ya, tapi kalau kita harus nuliskan sebagai 10 pangkat, bolehlah digeser. Oke. Kalau seperti ini berarti angka satuan yang kita ambil adalah angka 9. Maka kita geser kemana? 1, gesernya ke kanan. Jadi gesernya adalah ke kanan, 1 kali ke kanan. Oke. Kalau geser ke kanan berarti kali 10. Berapa kali? 1 kan? Pangkat 1. Tapi karena ke kanan kita kasih min. Itu aja. Maka di depan berubah jadi berapa? 9,8 kali 10 pangkat min 1 itu adalah 0,98. Itu. Jadi kalau mau nuliskan notasi ilmiah caranya seperti itu. Oke, contoh yang kedua, ada pertanyaan nggak? Paham ya? Jadi intinya membuat satu angka satuan, kemudian diikuti koma di belakangnya. Koma di belakangnya seperti itu.
Sebenarnya 0,98 juga boleh, angka satuannya berarti berapa? 0 juga boleh. Itu juga ilmiah, tapi karena ini mintanya tulis bilangan di bawah ini notasi ilmiah, ya kita rubah lagi seperti itu juga nggak ada masalah. Oke. Sip, berarti yang B dan yang D adik-adik boleh coba sendiri ya. Setelah ini kita kasih waktu untuk mencoba. Oke, satu contoh lagi yang pengen Coach Billy contohkan di rentetan 10 soal yang ada, yaitu soal nomor 6. Nah nih, soal nomor 6 nih, kita pilih-pilih yang mana? Soal nomor 6, kira-kira yang kita mau bahas. Yang urut aja deh, yang A sama yang B. Oke, Coach Billy bahas A sama B, tugasnya adik-adik nanti C sama D. Yuk kita coba bahas nomor 6 A dan B. Tulislah hasil perpangkatan berikut ini. Hasil perpangkatan berikut ini. Suruh ngitung nih. Yang A, berapa tuh? 1/2 atau setengah 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Hati-hati ya, pangkatnya tidak sama. Nah, ngerjakannya gimana? Ingat tadi BEP bulat, emin, sama pecah. Kalau bulat berarti setengah, kita kerjakan dalam kurung dulu. 6-nya Coach Billy ada sebanyak 3. 6 kali 6 kali 6. Kurangi, apa itu? 4-nya Coach Billy sebanyak 2. 4 kali 4. Yang di depan selesaikan dulu. Nah, 6 kali 6, 36. 36 kali 6, nih sekalian cerita magasing ya. Kalau 36 kali 6, cara ngitungnya nggak usah disusun, dilihat aja gini. 3 kali 6 tulis 18, 6 kali 6 tulis 36. 3-nya tulis kecil, kenapa Coach? Karena 2 digit. Contoh ya, lain misalnya. 52 kali 8, yuk hitung langsung. 5 kali 8 tulis 40, 2 kali 8 langsung tulis 16. Kalau 2 digit maka satunya tulis kecil, maka itu nilainya 416. Seperti itu, biar cepat ngitungnya. 84 kali 8, maka 8 kali 8 tulis 64, 4 kali 8 tulis 32, maka kalau dibaca menjadi 672. Beres, biar cepet ya. Oke, kurangi 4 kali 4 itu hasilnya 16. Nah ini kalau adik-adik hitung kan 18 tambah 3, 21. Berarti hasilnya 216. Kita kurangi 16, maka hasilnya menjadi setengah kali 216 kurangi 16, itu nilainya 200. Setengahnya 200, nilainya adalah 100. Beres. Model soal nomor 6 ini biasanya muncul nanti di ujian akhir. Entah ujian akhir sekolah, entah kemudian ujian akhir semester. Jadi waktu nanti bulan Desember, kalau nanti sudah masuk offline, ada ujian semester, adik-adik akan ketemu yang seperti itu. Nah, maka ngerjakannya seperti yang sudah Coach Billy contohkan. Oke, itu yang A. Satu lagi yang B, kita ganti warna. Coach Billy ganti warna. Sekarang kita kerjakan yang B di sini. Bagaimana kalau ada 8 Coach tambah 3 kali, ini hati-hati, sengaja dipilih ada emin 3 pangkat 4. Oke, eminnya bukan di pangkat, eminnya ada di situ. Gimana? Nah, adik-adik tentu masih ingat ya, derajat penjumlahan dengan perkalian itu lebih tinggi siapa? Lebih tinggi perkalian. Berarti yang harus didulukan itu adalah perkaliannya. Maka nanti selesaikan dulu perkaliannya. Tetap 8 tambah 3 kali. Nih kita akan kalikan. Adik-adik punya min 3 pangkat 4. Artinya apa sih min 3 pangkat 4? Berarti min 3-nya Coach Billy itu berjejer sebanyak 4. Nah itu aja. Jadi mau dikasih min, plus atau apapun no problemo. Sing penting ingat BEP tadi.
Kalau bulat itu mesti jejer. Karena min 3 sebanyak pangkat 4, ya min 3-nya jejer 4. Nah, kalau ini udah tinggal ngalikan aja. Min kali min jadi plus, 3 kali 3 9, min kali min jadi plus, bukan min kali min mencolot ya. Min kali min jadi plus, kemudian 3 kali 3 9, 9 kali 9 ketemunya 81. 81 adik-adik kalikan dengan 3. Ngalikannya kayak tadi, 8-nya tulis tetap, ditambah kali kerjakan dulu. 8 kali 3 24, 1 kali 3 3. 243 adik-adik tambah dengan 8 maka menjadi 251. Oke. Udah dicoba? Paling tidak nanti kita coba menyelesaikan soal yang nomor 2, karena yang nomor 2 ini kategorinya agak hot gitu ya. Katanya sih, tapi yo nggak hot-hot amat, biar nanti adik-adik semuanya tahu. Karena apa? Materi nanti ketika adik-adik masuk kelas 10 SMA itu akan diulangi lagi, akan menjadi materi perulangan, tentunya dengan teori yang sama tetapi kompleksitas soal lebih kompleks, lebih sulit. Tapi kalau dasar-dasarnya udah paham, ingat bab tadi, insya Allah aman. Ini sengaja tidak dibuat Coach Billy soalnya pilihan. Kalau soalnya dibuat pilihan nanti malah nggak ngitung, cuman dipilih-pilih saja. Karena nanti di buku yang adik-adik terima dari sekolah, entah itu LKS, entah itu buku pelajaran, itu mesti nanti mintanya esai gitu kan ya. Dan kalau adik-adik terbiasa dengan esai, insya Allah tidak ada masalah. Oke. Kita coba bahas ya. Oke, kita coba bahas karena nanti Coach Billy juga harus melanjutkan lagi ke kakak-kakak yang SMA. Yang nomor 2, nggak usah khawatir, nanti sisanya bisa dilanjut dibahas di kelas offline sama kakak-kakak instruktur pengajar ya. Oke, diketahui X pangkat N-1 Y pangkat N dikalikan Y pangkat N dalam kurung pangkat 3 dibagi rombongan itu deh, nggak usah dibaca, adalah senilai dengan yang kayak beginian. Nah, pertanyaannya, makhluk B per A ini bernilai berapa? Nah, yuk kita cari B-nya, kita cari A-nya. B itu nanti nempel pangkatnya Y, A itu nempel pangkatnya X. Yuk, kita cari. Yang pertama, boleh ngerjakan yang atas dulu. Yang atas kan tertulis gini ya, X pangkat N dikurangi 1 kali Y pangkat N dalam kurung 3. Nah, ini berpikirnya kayak tadi adik-adik, nggak usah dipikir, wah susah ini Coach. Enggak, kayak tadi. Nih, bulat kan, Coach Billy punya pangkatnya berapa? 3. Oh, berarti rombongan ini itu kita jejer saja sebanyak berapa? Sebanyak 3. Ini cara yang paling gampang, nggak usah ngapalkan rumus gitu loh. Pokoknya wis pinter tak ajari cara cepetnya, ini pelan-pelan dulu. Nah, ini jejerlah sebanyak 3, buatlah berjajar sebanyak 3. Siapa? Ya ini rombongan panjang, berarti ada XN-1, ada YN1. Titik itu kan nyatakan kali ya. Nah, XN-1, YN2, kan gitu toh? Nah, satu lagi kurang 1. Yang terakhir lagi apa? XN-1, YN. Itu aja. Ingat tadi 2 pangkat 3. Nah, artinya apa? 2-nya jejer 3. Nah, kalau ini ya udah dijejer itu. Nah, mau ngerapikan sekarang, mau ngerapikan nanti, enggak apa-apa. Dah, kalau mau dibuat dirapikan, yuk kita hitung rapikan. Yuk, yang dirapikan nih. Pelan-pelan. X rapikan sama X. X rapikan sama X. Oh, berarti ini
ini itu kan sejenis tuh. Oh iya, berarti ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3. Oh berarti kan juga boleh ditulis apa? X N-1 pangkat 3. Nah itu biasanya dikurungi dipangkatkan 3 seperti ini. Nah, kemudian sama Y-nya itu juga ada sebanyak 3. Berarti Y pangkat N-nya sebanyak 3 pangkat 3. Nah boleh gitu. Nah ini biasanya kalau sudah paham ini berjajar, adik-adik boleh langsung memasukkan ini ke sana, ini ke situ. Kalau masuk jadi 3N, kalau masuk menjadi 3N-3, itu nanti membuka kurung. Jadi teorinya asbabul nuzulnya aslinya asal muasalnya dari itu. Tapi kalau biasa ditulis rumus langsung memasukkannya seperti itu. Tidak ada masalah. Dibagi yang bawah, ini ya kita tulis ya, karena ini udah mau selesai nih. Ini kalau mau dirapikan lagi sekali lagi deh. Buka kurungnya biar enak. Jadi apa? X pangkat 3N dikurangi 3, gitu kan ya. Dikalikan dengan Y pangkat 3N. Nah, seperti itu. Sip, sudah aman? Aman. Oke, sekarang kita tulis pernya tadi, soalnya kan X pangkat 2N, Y pangkat 6 plus N. Nah, ditulis di bawahnya. Pernya X pangkat 2N, ya, dikalikan dengan Y pangkat 6 plus N. Oke, Coach Billy masih ingat catatannya tadi? Coba Coach Billy kembalikan ke catatan tadi. Nah, catatannya ini. Adik-adik lihat semua ini. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2, dijejer seperti ini, tiba-tiba jadi seperti ini. No, kalau mau lihat ini langsung ke sini, gampangnya gimana ya? Oh, ternyata kalau dicoret itu, Coach, itu akhirnya mengurangi. Kalau dicoret itu berarti menghilangkan yang atas dan yang bawah. Mendapatkan 3 itu ternyata dari 5 dikurangi 2. Nah, itu yang menjadi kesimpulan belajar perpangkatan. Kalau ini ternyata dibagi, maka pangkatnya boleh adik-adik kurangi. Maka kalau dikurangi X pangkat, apa itu 3N-3, dikurangi yang bawah siapa? 2N. Nah, sedangkan Y-nya pangkatnya berapa? 3N, dikurangi siapa? Ini. Jangan lupa kurungnya 6 plus N. Gitu. Jadi judulnya akhirnya mengurangi. Kurangkan biasa beres. 3N kurangi 2N, maka menjadi N. Kemudian min 3. Y pangkat 3N, ini ya, min ketemu plus, oh berarti jadi min N, gitu ya. 3N dikurangi N, maka menjadi 2N. Kemudian min ketemu plus 6 jadi min 6. Ini adalah nilai siapa? A, kata soal. Ini adalah nilai siapa? B, kata soal. Karena X pangkat A, Y pangkat B. Maka kalau ditanyakan berapa B per A, adik-adik dapat jawabannya 2N min 6 per N min 3. Kalau dikeluarkan 2-nya supaya jadi rapi, 2 keluar, maka jadi N min 3 dibagi N min 3. N min 3-nya coret, maka hasilnya 2. Oke, soal nomor 2 kategorinya HOTS. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau enggak, nanti enggak usah khawatir. Anda bisa tonton ulang videonya, nanti
mulai yang hari ini kita belajar semuanya, kita record, kita rekam. Nanti kalau Anda bingung, Anda boleh putar ulang videonya. Nanti semua teman-teman mendapatkan videonya. Yang ikut belajar online hari ini tidak hanya mendapatkan pembahasan tertulisnya, tetapi juga mendapatkan videonya. Oke, jadi nomor 2 seperti itu, kategorinya adalah soalnya boleh dikatakan soal HOTS, gitu kan? Sengaja Coach Billy uraikan dengan cara panjang supaya nanti kalau benar-benar ulangan bisa. Dan hebatnya itu tadi soal kelihatannya rumit, tapi begitu jadi hasilnya langsung ketemu 2 gitu ya. Oke, sip. Ada pertanyaan nggak soal nomor 2? Aman ya, jadi itu. Jadi kalau sudah bisa tadi catatannya yang ini langka boleh nggak dilakukan, tapi adik-adik boleh langsung masuk ke tahapan ini. Langsung masuk ke tahapan ini boleh. Jadi 2 langkah di atas boleh dilangkan. Kenapa? Karena ini awal-awal ketemu Coach Billy ingin pelan-pelan dulu. Artinya pangkat 3, jajar 3. Jadi pelan-pelan dulu supaya semuanya bisa paham dengan baik. Oke. Sip. Ini Coach Billy lagi menatap 2 monitor nih biar bisa memantau semuanya. Bisa paham beneran atau enggak. Oke, skip. Lanjut, 1 soal lagi. Oke, nah ini notasi ilmiah kita lewatilah. Nanti dibuat di offline sama kakak-kakak instruktur ya, di tempat primagama masing-masing ya, adik-adik semuanya. Nih, nomor 4. Nomor 4, kita coba. Insya Allah soal kayak gini juga muncul kalau dulu ujian akhir nasional muncul, insya Allah tahun ini nggak tahu masih atau ganti lagi temanya, tapi yang jelas pasti ada ujian akhir. Nah, kalau siap-siap soal kayak gini, no problem gitu ya. Diberikan X-nya 24, Y-nya 54, tentukan hasil operasi di bawah ini, tulislah jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana misalnya. Selalu diminta perpangkatan paling sederhana, berarti hampir sama kayak soal nomor 1. Nomor A, Anda langsung mengalihkan siapa? 24 kali 54. Oke, Coach Billy anggap adik-adik udah keren-keren semua, udah pinter-pinter semua. Langsung saja deh, 24 berapa kali berapa? Yang paling gampang. Oh, 6 kali 4, Coach. Oke, sip. Sudah prima belum? Belum lagi. 6 berapa kali berapa? 2 kali 3, betul. 4 berapa kali berapa? 2 kali 2. Oke, berarti sebentar, dihapus deh. Kok dia lanjut? Mau dihapus kok dilanjut? Oke, berarti kalau kita mau sederhanakan sudah ketahuan tuh. Kalau yang namanya 24 kita boleh tulis berapa nih 2-nya? Oh, 1, 2, 3 kali 3. Nah, kalau udah paham, ini kan sebenarnya 8 kali 3, boleh seperti itu. Lebih cepat lagi, cobanya gimana? Nih, 54 berapa? 9 kali 6. Mencongak yuk, 9-nya berapa kali berapa? Oh, 3 kali 3. 6-nya berapa kali berapa? Oh, 3 kali 2. Dan selesai. Maka kalau mau ditulis dalam bentuk perpangkatan, tinggal hitung 2-nya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti menjadi 2 pangkat 4. Adik-adik kalikan dengan 3-nya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti juga 3 pangkat 4. Beres. Seperti itu. Yang B sekalian, kalau yang B pembagian Coach bagaimana? Tulis saja 24 dibagi 54. Boleh Anda bagi dulu, boleh Anda langsung boleh dibagi dulu, boleh langsung dibuat perpangkatan. Tapi kalau mau dibagi dulu juga nggak masalah. Wah, ini rame ya, lumayan rame ya, karena tempatnya Coach Billy kelas offline-nya juga udah mulai nih. Nah, ini kalau sama-sama kita mau bagi, ada nggak suku yang sama antara 24 dan 54? Oh, ada Coach, sama-sama bisa dibagi 6, boleh. Kalau dibagi 6 dapat berapa? 9. Kalau dibagi 6 dapat berapa? 4. Selesai toh? Jadi 24 per 54 sebenarnya 4 per 9. 4 itu 2 kali 2, 9 itu 3 kali 3. Maka sebenarnya menjadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2.
Boleh juga ditulis dalam satu kesatuan 2/3 pangkatnya sama, taruh pakai kurung di luar 2 boleh. Nulis yang atas tidak salah, nulis yang bawah juga benar. Sama-sama boleh ditulis dalam 2 bentuk itu. Boleh 2/2/3/2, boleh ditulis 2/3/2. Kalau soalnya pilihan, biasanya yang ada adalah bentuk yang terakhir ini. Bentuk yang terakhir yang di bawah ini. Oke, ini Coach Billy ingatkan yang kelas ini masih kelas 9 SMP. Kakak-kakak yang kelas 12, kita mulainya 4:30. Kelihatannya udah nggak sabar, ingin segera masuk. Gitu ya. Oke, sip. Itu nomor 4 udah beres. Ada lagi yang perlu dibahas, ini nomor 5 silakan dipakai latihan. Nanti dicocokkan sama kakak-kakak instruktur di Primagama. Nomor 6 tadi udah dicontohkan Coach Billy. Nomor 7 deh, satu lagi yang terakhir, nomor 7, Coach Billy pengen ngomentari yang B, biar keren semuanya. Gimana Coach ngerjakan yang B? Insya Allah B ini juga nanti materi kelas 10 SMA, itu akan dikembangkan lagi, namanya persamaan eksponen, gitu kan. Di sini yang sederhana saja. Jadi persamaan eksponen nanti kalau kelas 10 adik-adik, itu ada sebanyak 7 model. Nah ini salah satu modelnya. Oke, ini ya nomor 7 yang B ya, Coach Billy coba kerjakan. Dapatkan nilai N dari persamaan berikut ini. Di sini ada 2 pangkat N plus 1 sama dengan 1/16. Oke, ngerjakannya nggak usah dipikir susah kayak yang lain-lain apa-apa. Wah ini rumusnya apa? Nggak usah. Penting bisa faktorisasi prima tadi, penting bisa perkalian. Nih tak ganti warna. Kita pakai perkalian saja. Coach Billy tanya, 16 itu berapa kali berapa? Oh tahu Coach, 4 kali 4. Oke, 4 kali 4. 4-nya berapa kali berapa? Oh tahu Coach, 2 kali 2. 4-nya berapa kali berapa? Oh tahu, 2 kali 2. Jadi caranya gitu. Nggak usah kemudian diangan-angan, malah nggak selesai-selesai. Berarti 2-nya Coach Billy sebanyak berapa? Oh sebanyak 4. Jadi kan sebenarnya boleh ditulis begini. 1/2 kali 2 kali 2 kali 2. Betul? Oke, 2-nya sebanyak 4. Masih ingat 2-nya sebanyak 4 ada di mana? Ada di bawah. Kalau di bawah tadi ingat apa? Min, ingat beb tadi, beb, bulat, min, dan pecah. Di bawah berarti ingat min. Oh bentuk ini boleh ditulis apa? 2 pangkat min sebanyak 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah karena ini sudah sama-sama 2, bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama-sama 2, maka yang diselesaikan tinggal pangkatnya. Maka N plus 1 sama dengan negatif 4. N-nya sama dengan plus 1 pindah negatif 4 dikurangi 1 menjadi negatif 5. Oke, ini juga boleh dikatakan kategori soalnya hot. Dan hari ini kita bahas dengan sederhana seperti itu.